Maha suci Allah atau Maha benar Allah segala firman-Nya. Itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita pada khususnya atau pada umumnya seluruh yang berada di sini mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan, yang mana sambutan ini disampaikan oleh Bapak PJ Kepala Desa kita sekaligus mewakili Bapak atau panitia pelaksana penyelenggara pelaksanaan Maulid Rasul Masjid Musola Nurul Jariah RT 1. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita sama-sama memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah dan inayahnya. Kita di siang hari ini masih punya kesempatan bersama-sama hadir di tempat ini di Banggar Jaya RT 1 dalam rangka memuliakan datangnya bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan dari junjungan kita Nabi kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, juga pengikut beliau di akhir zaman. Pertama-tama mari kita yang kami hormati, yang kami muliakan kepada selama kita dari Nabi saya Fahmi Al-Bandari, yang kami hormati membanggakan Ustaz Hasan, yang kami hormati membanggakan keluarga kita, saudara kami yang Abianur, para tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para jamaah sekalian yang berhadir bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Penceramah Kiai Haji Sairani Al-Bandari yang telah bersedia mengunjungi undangan atau hajat panitia peringatan Maulid untuk mengisi acara pada siang hari ini. Beserta rombongan beliau hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya kami atas nama
panitia juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga, khususnya warga RT 1, pada umumnya warga Desa Sungai Laut yang sudah berpartisipasi begitu harta, waktu, tenaga untuk kegiatan peringatan Maulid hari ini. Hanya kami menyampaikan lagi ribuan terima kasih atas segala yang dia korbankan untuk terlaksananya acara peringatan siang hari ini. Selanjutnya juga pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf apabila nanti pada saat pelaksanaan terdapat kekurangan, kehilapan dan kurang berkenan di hati para jamaah. Semuanya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lagi untuk terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan Bapak Kepala Desa kita. Selanjutnya kita memasuki acara inti. Namun sebelum itu kami sampaikan kepada seluruh jemaah yang berada dalam kesempatan ini, khususnya kepada para ibu-ibu, agar kiranya dalam penyampaian tausiah nanti agar dapat dalam keadaan tenang, agar supaya apa yang disampaikan penceramah kita nanti itu bisa kita dimengerti dan kemudian kita bawa pulang sebagai oleh-oleh yang paling besar dan kemudian kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya acara inti yaitu tausiah atau ceramah agama yang mana dalam hal ini dibawakan oleh Bapak Kiai kita yaitu Kiai Haji Sairani Al-Banjari. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbun nabi minal iman. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'd. Pertama-tama yang ulun muliakan sahibul wilayah, Bapak Kepala Desa, yang saya muliakan juga para perangkat desa, dan yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Ustadz Hasan, dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi bangsa Indonesia ini, dengan peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga bisa menggugah hati kita dalam mencapai tujuan hidup
setelah hidup mati, setelah mati hidup lagi. Kalau ada yang mati hidup, mati jantung artinya. Tapi kita tidak perlu lupa salawat dan salam kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Saya begitu mendengar ayat yang dibaca oleh saudara kita tadi, itu kalau orang beriman tersentuh hatinya. Tapi sampai harus paham apa yang dibacakan oleh adik kita tadi. Kira-kira sampai paham tidak? Paham tidak? Sampai beriman kepada Al-Quran, baca Quran, ngerti artinya. Bayangkan, ini yang ditunggu-tunggu Rasulullah SAW ini. Orang-orang yang pandai baca Quran tidak mengerti maksud dan tujuannya, arah hatinya mau dikemanakan. Bagaimana mungkin Rasulullah bisa cinta kepada kita? Kita di hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan, hai Muhammad, siapa yang mengaku cinta kepadaku, maka cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubbun Nabi minal iman, mencintai Nabi bahagian daripada iman. Hubbul watan minal iman, mencintai negara bagian daripada iman. Sampai cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, apa buktinya? Apa buktinya? Apa buktinya? Sampai pernah melihat Rasulullah? Masya Allah. Kita hari-hari dulu sebelum ada COVID-19, ramai semua orang selawatan. Begitu COVID-19 melanda, umat Islam tidak berani lagi kumpul barang seperti ini untuk mengucapkan salawat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Betul? Betul? Betul terus jadi. Saya ulang, qul in kuntum tuhibbunallah, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, baik itu laki-laki maupun itu perempuan, kalau dia cinta kepadaku, kata Allah, maka cintailah, ikutilah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira di warung banyak amplop apa kata? Amplop banyak apa kata? Bahasa Bali paham Pian? Paham? Nah, bahasa Bali aja sudah. Ulun nok dulu bahasa Indonesia. Karena kita paham juga. Jangan tahu bahwa Pian itu pengerti bahasa Bali aja apa bahasa Indonesia tadi. Ulun melihat jam itu mengingatkan kapan ulun ingin baju teh. Kalau sampai hendak mau cinta, kalau dia hendak cinta sama Rasulullah,
Zaman sekarang ini cintai ulama, cintai habaib. Kalau sudah cinta ulama, ala ilmu nur, ilmunya Rasulullah itu ada pada ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Dipanuti mulutnya, dipanuti tabiatnya. Oh, bahasa Indonesia lagi. Kita ini hidup, umat Islam itu hidup di mana-mana, bisa diterima di negara manapun, bisa diterima karena kita selalu membawa akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum Nabi minal iman, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, siapkan dibawa korban, siapkan dibawa korban untuk Rasulullah. Jiwa, raga, harta, duit, lo duitnya, ikhlas seragam. Bapak paham yang mau boleh. Kalau urusan bedong, berjudi, 5 juta habis. Bukan masalah. Ini guru jauh-jauh datang, masa Bapak pamer? Ini Ustaz Hasan jauh-jauh dari Plehari datang. Anu kegenalan bolang lo deh. Sedang aja lah. Kalau kegenalan, kita sekarang ini dirusak oleh orang Yahudi dengan musik. Kita dirusak oleh orang-orang kafir. Umat Islam mayoritas di Indonesia hampir banyak, tapi bisa dipermainkan oleh minoritas. Paham? Paham? Apa itu minoritas? Paham? Paham apa itu mayoritas? Paham? Makanya yang berbeda paham. Nabi Muhammad pernah ada minum sambil berdiri, boleh kan? Boleh kan? Boleh kan? Boleh kan? Rasulullah membolehkan kata kalau minum sambil berdiri. Boleh kan? Boleh kan? Baik, belum duduk. Rekode lah setengah jam mampir karena PKPK amplop warga nenek. Kalau sudah artis datang gak bisa kita wani membalik, tapi begitu perjuangan ulama pewaris Nabi menyampaikan visi-misi agama Allah dan Rasulnya, kita main-mainkan duit. Sayang di duit. Makanya orang pelit kata Nabi, itu orang tidak akan pernah mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau saja ada. Mau dibuat cium benahi. Iwak tidak jika ada hadir. Ini pemakanan juga nih. Hah? Pemakanan juga ada. Bukan budik. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan kepada umatmu, siapa yang bertauhidnya menurut engkau, melaksanakan syariatnya menurut engkau, mencintaiku menurut engkau, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Allah mencintai orang yang mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Itibar ya sudah. Pahamlah itibar. Dari depan. Pahamlah. Dari depan.
nganga. Ada yang paham? Fattabi'uni yuhbibkumullah. Ikuti. Nah kayak apa aku sholat? Ikuti bagaimana aku bercakap-cakap dengan Tuhan. Ikuti aku menyampaikan kebaikan, membawa rahmat, membawa akhlakul karimah. Akhlak apian. Pian sudah akhlakah? Sudah akhlak apa belum? Sudah akhlak apa belum? Yakinlah pian nih, nang hadis ini mencintai Nabi 5 waktu dan saya sebab sumpahnya kada. Jawabnya sumpahnya apa kada? Asai kita sumpahnya kada. Dohor sumpahnya kada. Kena maghrib sumpahnya kada. Isya sumpahnya kada. Subuh lah sumpahnya apa kada? Amun kada sumpah yang berarti pian bukan umat Nabi Muhammad SAW. Dalilnya apa? Mangkana akhir kalimat. Bukan mangkana akhir kalimat la ilaha illallah wa jannah ya. Dudi itu hadisnya. Ini hadis yang kedua. Kacamata ini tuh beginian kelaknya dah juga itu. Beginian kah? Tidak bersuban juga. Nah, apa tadi untuk kemerdekaan? Hah? Nol kemerdekaan itu apa? Nah, dia kata ingatakan. Kalau jangan diingat, dia pula kan ingat. Maka benar-benar otak aja nah. Kebanyakan otak, masa kan diingat? Kul in kuntum tuhibbunallah, kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Umpati gawianku, turuti kelakuanku, turuti akhlakku. Bagaimana aku di Rasul bajiran bertetangga, bagaimana aku menata rumah tangga, bagaimana kecintaanku kepada umatku yang dulu sampai akhir zaman. Ulun hendak mengisahkan kisah Nabi begitu Sidin lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun berapa? Tahun apa? Tahun apa? Ayo ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wah, cuma kipasnya ini agak ulun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berapa jumlah penduduk di sini? Berapa? 600 ya? Hah? 600 ya 6 kakak? Ulun ini segitu bahagianya biar ulun ini berjasa. Hawanya panas. Ini dalam baju lebih 3 baju. Tambah belum coba. Tambah belum nenek. Karena kecintaan lu nanti aku najalun. Tapi hikmah lu nungguin pasti aku belum putih. Sama pembakalan ulun ini pembakalnya kalau bukan dari itu mau di Kejati, mau di Kejaksaan Agung di Jakarta, ulun tuh seringkali mengucapkan bahasa Indonesia. Jadi ulun ceramah nih kalau di sini bahasa Banjar paham lah, kalau di Prehari paham, Banjarmasin maginya paham. Sama Ginda, Kalteng semuanya paham. Kena diundang orang ke Jakarta, kena diundang orang oleh orang Singapura ke Singapura. Bingung orang Singapura bahasanya. Ulun kada bisa bahasa Singapura, inya kada bisa bahasa Indonesia. Lalu sama-sama mau nak kita ampihan aja sudah ya paham tua. Iya kan?
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau bujur cinta kita kepada Rasulullah, mahabbah kita betul kepada Rasulullah, ku ampuni Allah Ta'ala dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ku ampuni kalau engkau cinta kepada Muhammad bin Abdullah, ya kecintaan Muhammad bin Abdullah itu begitu dahsyat kepadaku, kata Allah. Asalnya sudah. Jadi lah maksud dan tujuan ayat itu diturunkan. Kenapa? Hubbun Nabi minal iman, mencintai Nabi bagian daripada iman. Kenapa? Ujar Rasulullah, cintai aku dulu sebelum ikam mencintai diri ikam jiwa dan kaki ikam. Nabi itu dahulukan. Cintai aku dulu sebelum engkau mencintai kedua orang tua ikam. Cintai Muhammad bin Abdullah dulu sebelum kalian mencintai anak bini ikam. Nanti kita sebanjai lapas sebanjainya dari ikam. Gak usah kamu Pak. Kalau sudah betul cinta kita kepada Rasulullah, baru betul cinta kita kepada orang tua, baru betul cinta kita kepada anak dan bini. Bagaimana kita memelihara, menjaga akhlak terhadap orang tua, akhlak kepada anak, akhlak kepada bini, semuanya ungkapkan perilaku dan peribahasa dengan akhlak. Ada lagu Romai akhlak. Pernah mendengar? Dia ini potongan muhani atau judang-judang aja nih. Paloh dulu. Dia ada isu Pak. Allah. Dia ada lagi isu. Di sini ada kaum ada? Kaum ada kada? Ada kada? Kenapa ada kaum? Hah? Kan sanggup kada? Dia boleh. Lawan kaum itu di zaman Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal bin Rabah itu di suratul Azam. Ternyata ujar si Bilal bin Rabah ini, ya Rasulullah suara ulunnya tak kena parau. Cuma si pemuda itu nah ayat dari azan. Yang mana itu namanya pemuda kena harus kena azan. Suaranya bagus ya Rasulullah. Ya Rasulullah dipanggil lah si pemuda tadi. Jadi dipanggil, ya Rasulullah kamu azan. Oh tidak bisa ya Rasulullah, tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa? Neneknya ada dulu. Nih, apa ini? Paham tak? Bisa ada paham sedang dia nih. Ini paham nih? Begini panggilan. Ini apabila dia murid ada sesuai. No. Ya sudahlah. Jadi cukup sudah mengajar kita. Lagi kah? Tumpungan dari sudah. Imbahnya itu ya Rasulullah, Bilal bayang. Coba. Rasulullah aja menyuruh selain Bilal orang yang bujur ikhlas, tapi nak ajar itu bujur ikhlas, apalagi tuh sunyinya nih, lu nih kedua ini di sini, bisa ada sawah di sini, ada buaya,
Akhirnya si pemuda tadi mau azan. Kenapa? Diberi Rasulullah dunia dinar emas. Ya kalau ini dihitung ini dia tuh taruh lainnya tuh dapat 300 rial sekali azan. Ya apa di Masjidil Haram kalau sekali azan. Biar tahu lah sebulan gaji azan di Mekah itu 200 juta sebulan. 200 juta. Baru imamnya hafal Quran itu 500 juta per bulan. Coba kita lembut di masjid supaya aja lah. Makasih Rasulullah supaya lah. Ulu ini datang ke sini alahan ada onta lagi, bawa onta. Naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Semalam itu terpakalan di onta karena payah. Sekali yang coba dah. Gara tahun ini gunung lagi duit buahnya ini lah. Mandi jam 2 malam, buli jam 2 malam pulang. Betul lengkap ada jandim, lengkap ada sekda, ada wakil bupati. Aduh. Jangan diledaknya kalau tuanya. Nya ulama itu lamunnya mau kaluhan lama ganti himong kau. Pendengar kalau kaluhan ganti himong. Nyaman berkipasnya, bulan kau, mus. Ada kesalahan jahilnya, tiba membalok. Habis banyak mengunjungi tadi jadi balok dah. Yang cinta ada kepada Rasulullah. Kompak aja nabinya negara cinta kan sama Rasulullah. Apa buktinya hari ini? Buktinya tuan guru ini pasang boleh cinta adalah Nabi. Sebelum mencintai Nabi, cintai ulama. Karena ulama itu warisannya al ulama warasatul Ambiya. Tahu aja sudah. Bahwa ulama itu waris Nabi. Kalau sudah waris Nabi itu paham lah. Saya Nabi bilang Jadi asal usul azan itu dikumandangkan, asal usul azan itu jadi ada, itu bukan datangnya dari wahyu, tapi dari sahabat Nabi, murid juga mimpi diajarkan cara azan. Karena pada saat itu di Mekah ini lagi guring beberapa-berapaan Nabi Muhammad, Ibnu Abbas, di situ beberapaan dan sahabat Nabi ya Rasulullah. Nah kayak kita berkiauan ya urang umbat ya supaya kita kau bersawan mengiau urang-urang yang anunya supaya sembahyang berjemaah. Ujian nang siko kita pakai trompet kerja ngiau ujian Rasulullah jangan itu menuti majusi. Mbah, ambak, itu bang, anu aja, ujian nasi kok pakai lonceng, jangan ujian Nabi itu menuti Nasoro, nggak nampak kayaknya. Nah, ujian Nabi dia ada dulu, kita tunggu. Buringan mendapat ilham ini sahabat dan sekaligus paman Nabi Ibnu Abbas bermimpi diajarkan oleh malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tolong sampai akhir. Lalu ya Rasulullah udah bermimpiannya. Udah Nabi bagus. Itu menandakan Nabi itu menerima apa namanya pendapat paman dan sahabat. Makanya kalau dari Umar, Umar, berarti dari Umar bukan dari Nabi. Kalau dari Nabi, Umar radhiyallahu anhu misalnya, Nabi Muhammad SAW, berarti itu dari Nabi. Tapi kan untuk Umar, ini dari Umar bukan dari Muhammad. Nah makanya 4 imam nenek. Ada Khalifah Abu Bakar. Tahu lah biar siapa abadnya Abu Bakar itu?
Di sini menguyakan lah kalau Al-Khalifatul Awal Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pakai itu lah, senang. Hah? Ada? Pakai. Pakai dua. Binnya siapa? Abu Bakar itu bin siapa? Hah? Siddiq itu bedanya. Anaknya sahabat aja. Lempar nih. Al-Khalid kaidian umat Al-Khalifatul Tsani Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Affan radhiyallahu anhu. Ada binnya. Gideon Utsman Al-Khalifatul Tsalits Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada binnya. Hanya Ali bin Abi Thalib Al-Khalifatul Rabi' Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ada Abdul Muthalibnya. Abu Bakar Al-Khalifatul Awal Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila kasih disampaikan apa? Tahu kan abahnya Abu Bakar yang tahu lah, siapa yang tahu? Ayo, ini kan anak sekolah TK aja tahu. Salah saya tahu. Nah, tahu benar. Selalu setiap kita bulan Ramadan, kalau kita mau memandangkan hendak sembahyang tarawih, ya kalau sudah giliran angkatnya kok pasti Khalifah Abu Bakar itu bininya itu ada disebut, ya, Ibu kota bininya. Siapa yang ngajak kami di sini? Abu Uya. Nah, Awal Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Ibnu Quhafah radhiyallahu anhu. Nah, baca anak Quhafah. Quhafah itu bahasa Ibrani, kalau di IT kan dalam bahasa Arab menjadi Abdullah. Abu Bakar kena hendak membuat dengan Abdullah karena menyayangi Nabi, karena menyayangi Nabi bapaknya Nabinya Abdullah. Bisa lah kan buat Quhafahnya. Al-Khalifatul Awal Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Ibnu Quhafah radhiyallahu anhu. Boleh kan ditambahin? Boleh kan ditambahin? Boleh kan? Boleh kan? Sudah mentok aja boleh kan? Boleh. Mirakanlah apabila pokoknya mirakanlah Quhafahnya. Ya tinggal, karena bingung orang anak siapa Abu Bakar itu, abahnya orang beda, aja lah, anak macam-macam. Jadi Rasulullah bin duduk, Nabi duduk tidak, alhamdulillah. Jadi Rasulullah itu duduk tak pakor tidak, tadi tak pakor yang duduk mana? Jadi Rasulullah tuh jadi minum kan mau banyak, jadi sedikit aja minum kan mau banyak. Nah sedikit aja, belum contoh anak. Nah di situ Bismillahirrahmanirrahim. Aku lakukan bahasanya juga mengenai kalian. Ada nilai stroke. Jadi di sini ngalih teh masuk. Ya menghina. Jadi sudah mengakui diri tolak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kalau sudah tuh udah menetap riba, yaudah.
Untuk kerja sini, oke kerja yang dia ini. Kalau urusan yang ini kami aja, tapi dapat saingan dangdut bisa keluaran pada tetangga dia. Sudah dengan dangdut loh. Nah, Nabi Rahim. cara mahabbah kepada Nabi, lo itu kudu sekumpul, itu ada kudu sekumpul. Tahu lah? Kelihatan tahu tak? Apa presiden? Kenapa presiden? Nah, kalau mencintai Nabi apa? Ya ahlal baitin Nabi, ya Mustafa wal munajat. Bisa ada? Dari depan. Apa kata? Ada di depan. Apa artinya dah? Ulidal huda. Yang lagunya artinya lu tahu supaya melihat sambil dada. Ulidal huda. Ulid itu artinya telah lahir. Huda membawa petunjuk, menyuruh manusia untuk berbuat baik. Makanya Nabi itu kadang-kala di syair, ya khairul maulud ya nabiyina ya khairul maulud. Nangis saudara. Dia kan main nangis, berarti kata taruh. Ulun membaca ya khairul maulud pintu tawa. Sedih ulun. Tahu kan bakal? Sedih mulai. Teruskan, tapi duitnya diteruskan gak ada. Kalau amplop ada memikirkan amplop, isinya. Jangan pernah pelit dengan kiai-kiai, jangan pernah pelit kepada ulama-ulama. Itu orang diisi waris, itu warisan Nabi. Kalau pengen membagi ulun duit, Masya Allah, Rasulullah himong badai. Rasulullah himong, ulun himong. Siapa yang kali himong di duit? Ayo sana, dimana ada kami di duit? Kemana kami di duit mahal? Bakal? Ada? Belum kah? Belum gajian? Ulunnya biarkan dibantu tentara modal dia mau angkatan berapa aja lu sama deh. Apalagi pelit, ini ulun kulitnya nagian. Biarkan jangan deh. Dia tertawa ulun juga. Ulun sakit pengen tertawa. Ulun, aduh, la ilaha illallah. Nabi dah. Jangan pernah ngajak dia ulun pulang. Lah, mengelah akun. Coba. Ulidal huda bil kainat. Menurut Rasulullah itu kadang-kadang ada dunia nenek. Kadang-kadang justru kelahiran neto mengadakan alam semesta. Makanya lu merinciakan malah supaya kalian tuh awal mahabbah lawan Rasulullah. Rasulullah dari pemurah, seorang wahai pemurah juga sama kata. Nah, bagus sudah toh. Kalau Rasulullah melarang judi dan jika judi, biar hakun judi kah atau menjadi mati kah ada judi? Hah? Hakun judi? Ini penting ada ibunya pada di luarnya kalau tidak salah-salah aja.
ada gangguan telinga sedikit. Tuh buka di YouTube ulun tuh, ceramah ulun di YouTube, di Facebook itu rata-rata ada ulun. Nah, apalagi dulu almarhum guru tuh kalau sidin ziarah Rasulullah kita nih, benar ziarah Rasulullah kali ini. Anda ada ziarah Rasulullah di sini, Rasulullah pasti datang, pasti hadir. Kalau kita sebut namanya pas hadir. Rasulullah ada pernah mati. Fa inna sallallahu alaihi wasallam hayyun. Rasulullah tidak pernah mati selama umatnya menghidupkan agamanya, selama langgeng diisi. Pilih-pilih laki-laki, subuh harus banyak, asar harus banyak, tinggalkan semua gawean dulu. Itu kalau mencintai Nabi. Tapi lamun pian sudah asik dengan dunia, dohor tertinggal, asar tertinggal, mengamput di Nabi nyawa dan kita tidak. Kelakuannya kan nyuruti. Hah? Sampai ya? Sampai anda? Namanya betul tuh, sebelum terlalu. Ahsanan nasi khuluqan wa khuluqa. Nabi Muhammad itu sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk, sebuas-buas makhluk. Rasulullah SAW. Ujian Nabi, umat kuliah zaman, kalau cuma nak melihat apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itihi aku sembahyang, kata aku sembahyang. Siapa pun yang pertama Nabi Muhammad kita? Siapa yang pertama kali makan takbir? Siapa? Muhammad. Nabi Muhammad kita kan? Muhammad. Nabi Muhammad. Ah, itu sudah. Berdiri betul siapa yang dahulu? Muhammad. Maka takbir siapa yang dahulu? Muhammad. Rukuk siapa yang dahulu? Muhammad. Sujud siapa yang dahulu? Contoh aku sembahyang, kelihatan kelakuanku di sembahyang itu. Mbak Tuntung selawati kelakuan yang mbak sembahyang tadi, yang sembahyang, yang rukun, yang sujud itu tadi. Itu ampun siapa? Fi'alnya Rasulullah, qalbinya Rasulullah, qaulinya Rasulullah. Paham tak? Jahilan. Paham lah, Pian? Binian? Paham? Paham? Kedahapan. Dia ini cengang aja lo ulun. Pahamnya ada. Ulun ibu masih ada ya? Ulun di kanannya bertakon, lamun ulun di kanan bungas, ya dijam akan datang ulun pasti cuci muka. Cuci muka dulu, bungas lah, sentakan. Berarti dia bertiga aja banyak lain ada kedua di bungas. Natawassal bil jalan. والذي جاء بالرسالة أحمد الهادي وأهله تنجلي عنا الضلال يا رسول الله جئنا يا رسول الله kami datang kumpul. Kalau Rasulullah bari hidup, kau ini hidup kada? Hidup. Kalau membahas maka takbirnya, kau ini maka takbir kada? Takbir. Hah? Maka takbir kada? Takbir. Kalau Rasulullah belum berkiam, kau itu berkiam apa kada? Qiyam. Kalau dulu Rasulullah rukuk, kau ini rukuk kada? Kalau Rasulullah sujud, kita kau ini sujud apa kada? Kelakuan siapa itu? Kelakuan kita, kelakuan Nabi kah? Hah? Kelakuan siapa? 100 dia memberi. Tambah dia penuh lah. Berarti dia melihat kelakuan. Nah, kalau jauh-jauh selawat ini kok jangan termolah anak tapi lah turuti Rasulullah. Anda katanya molah anak supaya soleh.
Rasulullah kalau hendak berhubungan, Rasulullah itu sembahyang sunat 2 rakaat. Contoh sembahyang sunat Khadijah masa itu belum ada aturan. Cuma setelah tidak Aisyah perintah sembahyang itu terjadi. Nah, Nabi cara mengolah anaknya ada cara. Muha kita sudah karbunga sudah upah sudah kena kayak orang kulit ikan gigi gompong. Tapi begitu lagi ada buah sekarang tutup siapa ya anak nyawannya tutup nyawa hati tuh tidak ada hanya umpat dia tetangga melapor. Kayaknya lanjut. Imbah nito ya Rasulullah, sunnahku untuk melakukan hubungan dalam untuk mencari anak yang soleh. Sembahyang dulu, tenang sembahyang. Tahajud malam, jangan songsong. Ini lu kan coba kok, lu mah ngadakan. Timbah contoh bini tugasnya apa supaya nanti selesai tau nanti itu ulas silam kah ulas silam juga bisa bergulingnya ini kan guling kita salah gagap guling gigir tempat sudah tersedia bantalnya jangan terlalu tinggi mereka uang duduk. Imbah neto bini tahajud 2 laki tahajud 2 tutup witir batu untuk neto nah itu bagus sunat hubungan berabah dulu bini berabah dulu siapa nama dulu lakinya kada boleh bini nama dulu kita katanya ikan butuh dulu kalau mau karena laki-laki itu pemimpin yang itulah yang anak apa ya Indohari aku lebih menyiapkan apa tuh bulu udah jadi gila aku udah jelas bener lagi aku udah jelas dan saja dari tapi lu begini sunnah padahal kalau kisahkan maulidin Nabi kelahiran Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal Rabiul Awal malam Senin tahunnya tahun gajah tapi kalau itu lu kisahkan kia-kia muyak itu sudah jadi lain-lain aja ulang nah sekian ada dia pada orang lain ulun aja langsung ke sana dan ulun kan mencetak orang lain begitu sudah berapa bini kita makanya mengungkapkan kata-kata bini itu jangan ngayang sayang sayangku kenapa yang jenang ini malam Jumat ya berapaan kita membunuh Yahudi kira orang belum nangis padahal paluh imbah neto lembut lebih itu ikan dingin beberapa ikannya berapa ini lalu laki-laki yang sembahyang tadi hukuman haji atau jubah tetapi gambar telanjang mereka cari kalau gini gambar telanjang malah lebih telanjang nah perlu musang aja mereka totok ada tahu aturan begitu sudah
Bini berapa? Lah, dia salah melanggar salah. Pasti kan kayak ini. Pasti kan. Pasti kan kayak ini caranya. Nah, ini anak mulai anak kenapa menginjak aja gawian. Cak, basah awak. Masuk ke pondok bubuyang. Kenapa bubuyang? Angin topan gak ada. Bubuyang. Lagi anak kenapa? Bukulan. Begitu ini yang berapa? Terus berapa kaki naik bagaimana? Jangan lincah kalau kita dipatnya untuk biar itu dipat lah. Paham kan dipat lah? Ganjang. Nah, timbah neto pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Kecuk nih jadinya. Pemuda-pemuda generasi bangsa, kamu masuk ke dalam. Paham, mau di luar-luar, kan nyaman-nyaman bokor, ambil bangin, kenyamanan bandai, aku di bokor gue tau lah. Masa miro, jam berapa? Nih dari kening ini bakal pada anda kali ilmu kada supaya anak ilmu ditujuk. Sayangku salah sayangku ini menyawat pula terima kasih sayang. Begini gunakan kepipi untuk pulang pipi Banyak sedikit menurun ke montong. Makanya kai ada lo ambil kan nenek kai dan tua lah karena kan ada gigi lagi pada pusing kan terlampau. Nah ini sunnah timbah neta turun ke bawah kucuk pulang di leher. Gelianan kayak begitu bedanya kita. Kelapak-kelapak kan bedanya. Kelapak-kelapak ada. Kalau sudah kelapak-kelapak sedikit turun ke bawah pulang. Ini hal sunnah baca di kita kayak Ihya Ulumuddin. Selawat. Nah, namun ini waktu hilang. Kai lucut, ya benar kayak mengutuk. Ulang. Kalau pertama Bismillahirrahmanirrahim dari mana? Kai apa? Anu itu apa? Ini akal. Baiklah, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Mudahan yang lahir ini akalnya bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih penyayang namuitannya, sayang lawan agamanya, sayang lawan negaranya. Nah ini itu dasarnya. Nah, turun pulang. Kemana tadi? Bahasa ini turun kemana? PP. Kapan ucapnya tadi bunyinya? Adalah turun ke leher. Bini itu apabila dicium di leher, gelianan. Selesai itu turun ke bawah. Lah, di bawah yang dikesakan. Nah jadi pada kesimpulannya
CD itu juga isinya jangan banyak pakai isa lu lawannya. Jadi ulun minta maaf kebenaran. Kesimpulan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita menyikapi kecintaan kita kepada Nabi dengan sembahyang, dekat dengan ulama, dekat dengan guru-guru, supaya kalau guru itu pintar paham mahabbah lawan Nabi, biar mahabbah lawan sidin diandaki Allah mahabbah lawan Nabi itu di sini. Jadi biar kalau sudah dapat mahabbah lawan Nabi lah, Rasulullah itu mahabbah saja benar biar kita membaca sholawat Rasulullah menyahudi. Makanya di sembahyang itu ada sholawat at-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Disautil dari Madinah situ waalaikumsalam simpulan simpulan. Jangan dikira assalamualaikum itu nabi namanya hode ketika menggabang dia nyaman lah kamu nabi pondek Mahmud yang pertonda masuk surga karena ahli sholawat. Di sini yang baca surah Al-An'am kan ada surah Al-An'am, Burda, baca aja tuh, Maulid Azab, Maulid Habsyi, baca aja tuh. Bersambah itu akan bertawasul lawan ruhnya Rasulullah di sana supaya ruh itu nyambung oleh kita. Makanya sholatan yattasil biha ruhul musalli alaihi bi. Shalawat kok nang berselawat ke ruh, ittisal ruh nenek sambungannya ke ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulah kita kada cinta, maulah kita kada sayang. Sidin menyayangi kita sampai akhir zaman, sementara kita lena dengan apa yang diperintahkan Sidin, lena apa yang dilarang Sidin. Jadi ini kesimpulan ulun berkesah di udah piannya kapan namanya sungai laut guanya adalah ada dua kan ada usah dibawa ke sana. Jadi marilah kita di bulan laut ini meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak sholawat, dengan membaca istighfar. Bukti bahwa kita mahabbah lawan Nabi. Lamun hendak melihat kelakuan Nabi sembahyang, itu kelakuan sini nyata dapat dikira. Bukan sembahyang ada berapa? Ada 13 dibagi 3. Kenapa? Ini penting ah, ini penting. Ini juga sekali penting ya. Ya Pak Ustaz, jawaban Pak Ustaz. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi niat. Bahwa niat hendak menghadap Allah. Allah ini takluk kepada ilmu, Allah tahu isi hati kita. Kalau rukun qauli itu bacaan. Apabila kita membaca Fatihah, Allah mendengarkan. Jika tidak lagi imam, tidak jadi makmum, fokus ke situ aja. Nah ketiga, rukun fi'li. Rukun fi'li itu gawian atau kelakuan, mana takbir, rukun fi'li, rukun fi'li, sujud, rukun fi'li. Nah itu takluk ke sifat Tuhan. Lah, ke sifat basar. Rasa dilihat Tuhan kita membaca. Rasa dilihat Tuhan ruku kita. Rasa dilihat Tuhan sujud kita. Jadi itu mentauhidkan Allah dalam sholat. Benar lah belajar ini. Benar. Hafalah. Anda kan pakai kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kalau tidak ada dialog gimana? Mungkin paham dia nanya berbahaya benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana mata? Salah. Alhamdulillah itu lambung dina.
Cuma ulun kau panjang sudah. Mana uyuh, mana bagah. Kalau kita sudahi karena jam sudah menunjukkan jam 4 lah, jam 4 pas dah asal ya lah. Ada sejam lebih lah. Hah? Ada. Hah? Lebihan kah? Hah? Nah jadi Allah minta ampun, minta maaf, minta redha, minta halal, minta keberatan lah. Apa yang ulun sampaikan itu tadi, mudah-mudahan ulun yang beratan bisa mahabbah lawan Nabi. Kalau kita mahabbah lawan Nabi, kalau melihat langgar kosong menangis kita, kalau melihat masjid kosong menangis kita. Itu kesimpulan orang memperingati Maulid bukan hanya sekadar keistimewaan lahirnya patung runtuh, api majusi pajak, gajah hamok pergi Ka'bah. Bukan itu tujuan kita peringatan Maulid, tapi gawiannya iya. Paham? Paham lebihan? Paham? Rukun sembahyang ada 13 dibagi 3, qalbi, qauli, fi'li. Qalbi bacaan Fatihah, qauli lah. Rukun qalbi hati niat. Ibadah rukun qauli bacaan. Rukun fi'li dia nantungan uang. Nah, itu ampunnya Rasul. Baik kita hanya injil aja ilmu itu, mun sebujurnya ilmu itu ampun Rasulullah, Nabi Nur biar selamat mun meninggal, jangan harap kau pengen makan daging. Diselamatkan. Nah, dekat ulun menyampaikannya kan bepampang, mepene, bepampang maksudun, paham lah. Maksudnya tuntung ah, ulun langsung boleh kerja, tuntungnya kita hendak minum makan apa lagi, jadi bepampang jadi lah. Itu tutup lah, lu tutup lah. Cuma berpaham lah mungkin nah, paham lah. Mencintai ulama lah, ustadznya, kiai kita ini. Kalau kita ini dia bisa mahabbah lawan Nabi. Cuma paham lah, paham. Ini ulun penuh perjuangan dari zaman kapan. Jadi ulun minta ampun, minta maaf, minta redha, minta halal, minta pian beratan. Kalau ada kata-kata ulun yang kurang berkenan di hati pian, terus kafiannya yang makan kalau ada, nah jadi dah. Kalau ada yang disinggung, kalau punya tersinggung, ini mau makan. Nah itu bahati Nabi, lah bahati bersih. Ada bapak, makanya lu belak-belakan dia orang piannya, muya wong banjir itu dia tahu di awal bahasa banjir tadi, pada bahasa Indonesia. Nah, ulun sudahi. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan Rasulullah. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan Rasulullah di surga. Moga-moga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya lawan kita semuanya menjadi umat yang mahabbah lawan Nabi di akhir zaman ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.